Siapa kita? Partai Buruh. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di tempat Pusdiklat Serikat Buruh SDMI ini dengan suasana tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak serta ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini diselenggarakan Rakernas Partai Buruh tepat pada tanggal 9 September 2021. Rakernas Partai Buruh ini diadakan setelah terjadinya dialog-dialog secara informal dengan kawan-kawan semua pada saat itu dan beberapa kali pertemuan, antara lain pertemuan-pertemuan dengan kawan-kawan yang mewakili elemen KPBI, SPI, ORI, RRI, KEP dan Deganas, GPI dan KSDSI serta elemen buruh, dan juga yang mewakili RRI, FSPMI dan RRI KSPI. Dari pembicaraan informal tersebut mengerucutlah bahwa dengan melihat kondisi dan kondisi dinamika politik yang ada pada kondisi terakhir, kawan-kawan sepakat dan menyadari bahwa perlu adanya partai politik yang mempunyai basis buruh. Dari dialog-dialog tersebut akhirnya kita sepakati secara bersama-sama pada saat itu untuk mendaur ulang kembali peran dan eksistensi Partai Buruh yang dideklarasikan pada tahun 2002, sehingga dalam perjalanan Partai Buruh deklarasi tahun 2002 sampai hari ini sudah 4 dekade, sudah 20 tahun. Oleh karena itu kita sepakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya, belajar dari perjalanan jejak digital Partai Buruh sejak dideklarasikan 2002 sampai hari ini, kita mencoba untuk memperbaiki hal-hal kenapa Partai Buruh ketika dideklarasikan 2002 belum beruntung menempatkan kader-kadernya ketika pemilu di lembaga legislatif di DPR RI. Tetapi Partai Buruh hanya mampu di setiap pemilu yang diikuti menempatkan kader-kadernya di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Oleh karenanya, melalui Rakernas ini kita ingin merumuskan dan merajut bagaimana mendaur ulang atau menata ulang Partai Buruh ini untuk bisa menuju kepada pemilu di 2004. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tahapan pemilu menuju di 2024
masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, karena pemilu di 2024 tidak ada revisi undang-undang, jadi masih memakai aturan undang-undang di Nomor 8 2012 tersebut. Nah, oleh karena itu Rakernas kita adalah rakernas yang sangat strategis. Karena apa saya katakan strategis? Karena kita akan memutuskan beberapa keputusan tahapan-tahapan pemilu menuju 2024 yang kita sama-sama tahuin melalui media sosial dan media televisi dan lain sebagainya, bahwa tahapan pemilu ini akan dimulai pada bulan April 2022. Itu merupakan tahapan pemilu pertama, karena menurut undang-undang adalah 22 bulan sebelum pemungutan suara atau 243 hari harus dilaksanakan tahapan pemilu. Adapun tahapan kedua, yaitu tahapan pendaftaran parpol, akan dilakukan pada bulan Juni 2022. Berikutnya masuk kepada tahapan verifikasi. Verifikasi akan dilakukan pada bulan November 2022. Dan pengumuman dan penetapan parpol sebagai peserta pemilu akan dilakukan pada medio bulan Desember 2022. Dan pendaftaran caleg akan dilakukan pada Februari 2023, dan pemungutan suaranya sudah ditetapkan tanggal 21 Februari 2024 atau 905 hari sebelum pelaksanaan pemilu. Hitungan hari ini menjadi hal yang sangat strategis yang kita mau bicarakan dan kita mau putuskan di Rakernas ini, karena keberhasilan partai dapat lolos sebagai peserta pemilu dan menang di peserta pemilu sangat ditentukan seberapa jauh partai tersebut mampu untuk menyusun program kegiatan yang sangat strategis untuk partai tersebut bisa menjadi pemenang pemilu di 2024. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, bahwa kesadaran politik khususnya bagi kaum buruh ini perlu untuk disosialisasikan, karena ada sebagian teman-teman elemen buruh dan juga masyarakat sangat alergi terhadap politik. Dan saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa politik ini adalah yang sangat menentukan hajat dan hidup kita. Kita merdeka karena politik, kesejahteraan karena kepolitik juga. Omnibus Law diputuskan juga karena politik. Oleh karena itu, politik ini bukan hal yang jelek dan tabu. Politik ini adalah sangat menentukan hajat kehidupan kita dalam proses ketatanegaraan kita sebagai bangsa dan negara. Dan oleh karena itu, momentum tahun 2024 pemilu ini adalah momentum yang sangat strategis. Karena apa? Karena saya bisa katakan ini adalah pemilu percobaan. Kenapa saya sebut percobaan? Karena semua dilakukan di 2024. Pemilu semua dilakukan di 2004. Pemilu legislatif di 2024, pemilu presiden di 2024, dan pemilu kada juga 2024. Sehingga dengan disatukan di pemilu di 2024 ini menjadi hal yang strategis bagi parpol peserta pemilu di 2024.
Karena apa? Karena parpol sangat menentukan dan sangat strategis untuk melakukan kerjasama atau berkolaborasi dengan pemilu presiden maupun dengan pemilu kada. Pilkada, walaupun mereka kepala daerah yang baru dilantik kemarin 2022 maupun 2023 nanti, tetap 2024 berakhir dan harus mengikuti pemilu kada lagi. Dan pemilu kada tersebut menggunakan hasil pileg. Pemilu kada 2024 itu menggunakan hasil daripada pemilihan legislatif di 2024. Karena semua calon pilkada nanti untuk bisa mendaftar saja, bukan menang pilkada, untuk mendaftar dia butuh kendaraan parpol. Karena apa? Karena ada persyaratan untuk bisa mencalonkan diri sebagai pilkada. Dia harus memenuhi persyaratan minimal dengan persyaratan yang bervariasi. Ada yang dibutuhkan hanya 8 kursi, ada 12 kursi, dan macam-macam menurut besaran daripada jumlah penduduk di wilayah masing-masing. Sehingga kursi-kursi tersebut yang ditunggu oleh semua elemen yang akan menjadi bakal calon anggota pilkada menunggu hasil pileg. Sehingga inilah yang bisa dikolaborasikan. Oleh karena itu saya katakan bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu yang sangat strategis kalau kita cerdik dan mampu untuk mengkolaborasikan pileg, pilpres, dan pilkada serentak. Tetapi ada ketidakadilan di sini adalah kalau pilkada serentak menggunakan hasil pileg 2024, tetapi pilpres menggunakan hasil pileg 2019. Ini tidak equal sebetulnya. Sehingga partai-partai kemarin yang ada di Senayan, mereka bisa mengusung pilpres 2 kali. Seharusnya pilpres menggunakan hasil pileg juga 2024. Tetapi ini semua adalah keputusan politik. Ini adalah undang-undang. Oleh karena itu saya katakan bahwa semua hajat kehidupan kita, tatanan kita tidak lepas daripada keputusan-keputusan politik. Sehingga perlu untuk kita sosialisasikan bahwa politik itu bukan hal yang terlarang dan bukan hal yang tabu. Karena kita sejahtera juga membutuhkan keputusan politik, kawan-kawan buruh dan lain sebagainya juga membutuhkan kebutuhan politik. Sehingga perlu untuk ada partai buruh atau partai yang mempunyai basis massa adalah buruh. Mengapa harus demikian? Karena kalau ada partai yang mempunyai basisnya adalah buruh, pasti program dan semua kegiatannya adalah mengarah kepada kesejahteraan buruh. Kalau partai tidak mempunyai basis masa terhadap buruh seperti partai-partai yang ada yang sekarang ini, sudah tentu dia mempunyai program dan sebagainya sesuai dengan platformnya partai masing-masing, sehingga tidak ada spesifik untuk bagaimana politik perburuan tersebut bisa. Oleh karenanya, sekecil apapun partai buruh harus tetap ada, karena partai buruh dapat mewarnai atau mengisi kekosongan politik perburuan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin beberapa menyampaikan bahwa ke depan kita perlu untuk menata ulang partai buruh ini. Dalam pembicaraan-pembicaraan informal telah disepakati bahwa ke depan 2024 menuju pemilu di 2024 nama tetap sebagai partai buruh, tetapi logo dan atribut bisa untuk kita rubah
politik yang ada pada saat ini. Dan juga untuk adanya penyemangat baru. Jadi era baru terhadap kebangkitan Partai Buruh di 2024, insya Allah kita mampu untuk menjadikan Partai Buruh ini menjadi partai pemenang pemilu di 2024, sehingga kerja-kerja di parlemen dan kerja di pemerintahan Partai Buruh mampu untuk mewarnai bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, kita juga sepakatin bahwa di Rakernas ini kita laksanakan pada 9 September dan rencananya juga akan dilanjutkan kepada Kongres Partai Buruh yang sementara ini direncanakan secara informal pada bulan Oktober 2021 ini. Mengapa kita perlu untuk melaksanakan kongres? Karena hanya forum kongres lah yang bisa untuk merubah tata laksana pengelolaan partai ke depan menuju pemilu 2024 melalui kongres. Karena untuk merubah anggaran dasar rumah tangga harus melalui kongres, juga menyusun ulang kepengurusan di tingkat DPP dengan elemen-elemen barunya, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi politik pada hari ini, dan juga spesifik kepada Partai Buruh dengan melibatkan elemen-elemen pendukungnya. Itu hanya bisa dilakukan di kongres. Demikian juga merubah logo, tanda gambar, termasuk kalau memang di sana diperlukan mars dirubah, himne dirubah, dan semua jalan dan sebagainya. Ini hanya forumnya di kongres. Oleh karena itu kongres ini juga sangat strategis untuk menentukan Partai Buruh baru menuju di 2024. Lebih-lebih kalau kita melihat masalah waktu, kita sekarang sudah bulan September, Oktober kita Rakernas, kita kongres. Harapan kita Oktober November kita sudah bisa mempersiapkan semua administrasi partai untuk mendaftar sebagai peserta pemilu. Karena kalau untuk mendaftar sebagai peserta pemilu harus kita lakukan kongres untuk kepengurusan baru dan semua anggaran dasar dan lain sebagainya, karena yang dipakai untuk verifikasi oleh KPU adalah berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terbaru partai peserta pemilu. Dan oleh karena itu kongres ini sangat strategis dan sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena tanpa kongres kita belum bisa mempersiapkan diri secara administrasi untuk mendaftar sebagai peserta pemilu. Karena PKPU untuk parpol jadi peserta pemilu sebelum mendaftar wajib untuk mengentry data melalui SIPOL. SIPOL ini adalah sistem politik, data politik partai peserta pemilu, sehingga semua kepengurusan di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota, dan termasuk 1/1000 atau 1000 sebaran dukungan penduduk di setiap kabupaten kota ini harus di-entry data melalui SIPOL. Setelah semua seluruhnya masuk di SIPOL, baru partai akan mendaftar kepada KPU, sehingga partai bisa mengikuti untuk tahapan verifikasi administratif. Dan tahapan-tahapan administrasi, verifikasi administrasi, faktual, dan sebagai peserta pemilu
ini yang menjadi kerja-kerja kita atau kerja-kerja cerdas kita untuk bagaimana mensiasati persyaratan-persyaratan ini tanpa kita melanggar aturan-aturan tersebut. Karena kalau kita mengikuti partai politik, pasti banyak kawan-kawan yang selalu berpikiran ideal berpartai. Ideal berpartai artinya bahwa tidak ada ketentuan, walaupun partai diwajibkan untuk verifikasi administrasi dan faktual, wajib mempunyai kepengurusan di seluruh provinsi full, dan 75% di kabupaten kota dan 50% di kecamatan. Selain itu, partai wajib juga untuk mempunyai kantor atau sekretariat tetap parpol, baik di tingkat provinsi, pusat maupun kabupaten kota. Untuk di pusat, kantornya harus di ibu kota provinsi. Untuk di provinsi, kantor sekretariat partai wajib di undang-undang tersebut harus ada di ibu kota provinsi. Akan tetapi untuk kantor atau sekretariat di tingkat kabupaten, di tingkat daerah, di kabupaten kota, letaknya adalah di wilayah di kabupaten tersebut. Memang pada saat itu terjadi perdebatan, juga ada dari KPU waktu itu meminta bahwa sekretariat untuk di tingkat kabupaten kota juga harus di kabupaten kota, tetapi terjadi perdebatan karena tidak semua daerah menentukan kabupaten kotanya di mana, di kecamatan mana dan sebagainya, sehingga akhirnya diputuskan kebijakan khusus untuk sekretariat DPD di kabupaten kota bisa dilakukan tidak di kabupaten kota tersebut, tetapi di wilayah di kabupaten kota tersebut. Nah, selanjutnya harus dibuktikan dengan surat domisili. Sepanjang keberadaan sekretariat tersebut bisa aparat setempat mengeluarkan domisili, itu adalah sah sesuai dengan PKP, persyaratan peserta pemilu. Ini yang harus kita perhatikan karena ini menjadi hal yang sangat krusial. Demikian juga harus dilengkapi dengan surat pernyataan statusnya, status kantor tersebut. Status kantor tersebut apakah sewa atau beli atau pinjem pakai. Ketika disatakan sewa atau pinjem pakai, harus ada surat perjanjian dan surat kontrak yang menyebutkan bahwa sekretariat tersebut dipinjem pakai atau dikontrak sampai selesainya pelaksanaan pemilu. Jadi kalau pelaksanaan pemilu 2024 ya tentunya harus lewat daripada 2024 walaupun 1 atau 2 bulan lewatnya. Tapi itu persyaratan tidak kita langgar PKPU tersebut. Nah, di samping itu juga harus kantor tersebut ada perlengkapan peralatan ATK kantor. Selain itu harus ada juga pelang nama kantor tersebut, apakah itu DPP Partai Buruh atau apakah DPP Partai Buruh di provinsi maupun di kabupaten kota. Selain itu juga harus ada pernyataan tertulis di atas meterai kepengurusan KSB. KSB ini adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini untuk administrasi, ya, untuk masuk di situ. Dan juga wajib juga setiap kepengurusan di tingkatan tersebut, baik di DPP, provinsi, dan kabupaten kota, harus menyertakan keterwakilan 30% perempuan. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa proses verifikasi administratif ini sebenarnya sederhana, akan tetapi juga
kalau kita tidak cermat akan menyulitkan kita. Karena saya katakan sederhananya adalah tidak ada ketentuan bahwa sekretariat itu harus di pinggir jalan, harus 2 tingkat, 3 tingkat, tidak ada ukurannya. Yang jelas disebutkan di PKP untuk saudara adalah punya sekretariat, ya, ada dibuktikan ada domisili dan kelengkapan administrasi lain. Artinya kita bisa mensiasati dalam rangka mensiasati partai ini untuk lolos sebagai peserta pemilu, kita siasati secara administratif saja. Tidak perlu harus sewa kantor, bisa juga kita mendaya gunakan rumah atau ruang tamu dari kawan-kawan pengurus, kita sulap menjadi ruang sekretariat partai. Karena ingat, ketika dilakukan verifikasi faktual nanti, tim verifikasi KPU akan mendatangi sekretariat partai masing-masing sesuai tingkatannya. Dan ketika mereka hadir untuk mendatangi partai dalam rangka verifikasi administrasi dan faktual, KPU akan memberitahukan kepada partai sesuai tingkatannya kapan dia melaksanakan verifikasi faktual, mau menghadiri partai tersebut, misalkan kepada partai buruh, dia akan menjadwalkan partai buruh dapat jadwal tanggal sekian jam sekian, sehingga kawan-kawan punya waktu untuk mempersiapkan persyaratan secara administrasi termasuk kantor. Misalkan kantor itu misalkan memanfaatkan ruang tamu, misalkan kawan-kawan pengurus dan sudah dilengkapi domisili dan lain sebagainya, karena ada persyaratan bahwa kantor tersebut harus ada ruang tidak campur dengan ruangan lain, harus tersendiri sebagai kantor partai dan ada kelengkapan dan sebagainya. Itu bisa kita persiapkan 1 hari sebelumnya, kita sulap ruangan tersebut, kita rubah menjadi kantor. Ketika pada hari H-nya ketika diverifikasi hadir di situ, memang menjadi kantor. Nggak salah, kita nggak melanggar PKP itu, pasti di MSK memenuhi syarat, tidak TPS. MS itu tidak memenuhi syarat. Ya. Inilah yang saya sampaikan, bagaimana kita mensiasati lolosnya partai ini sebetulnya sangat sederhana, dan itu sudah kita lakukan. Partai buruh ketika dideklarasikan pada tahun 2022, itulah yang dilakukan oleh teman-teman kita. Setiap pemilu kita bisa ikut jadi peserta pemilu, sedangkan peserta pemilu adalah begitu banyaknya dan begitu padatnya, tapi kita bisa melampaui, tapi hanya sebatas sebagai peserta pemilu saja, belum menjadi menang pemilu. Bicara menang pemilu bukan bicara ideal. Jadi ketika kita menjadi peserta pemilu untuk tahapan-tahapan itu, kita belum bicara ideal. Kalau kita bicara ideal tentu tapi sekretariatnya yang strategis, yang bisa menampung banyak orang, pelang nama bisa besar-besar, karena tidak ada ketentuan pelang nama ukurannya sekian dan sekian, tidak ada. Yang penting ada pelang nama, tidak ada ketentuan juga pelang nama harus dari plat, dari apa dan sebagainya, tidak ada. Bisa juga print-printan kita nempel menjadi pelang nama, kayak nempel spanduk itu sah, tidak melanggar PKP itu, sehingga kita lolos. Kita bicara sekarang bukan bicara untuk ideal, kita bicara untuk lolos sebagai peserta pemilu. Untuk lolos sebagai peserta pemilu, bagaimana kita mensiasati secara administratif dan mensiasati untuk faktual nanti. Ini yang perlu untuk kita lakukan. Demikian halnya ketika kawan-kawan kesulitan untuk mencari personel untuk kepengurusan secara cepat pada saat ini, ketika kita masuk kongres, kita harapkan semua kepengurusan di provinsi dan kabupaten kota dan juga kecamatan kita harapkan sudah lengkap kita masuk di kongres. Artinya minimal 75% kepengurusan di tingkat provinsi dan 5% di kecamatan. Harapan kita sih memang tidak 75% tapi 100%, baik di provinsi maupun di kecamatan maupun di daerah. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita juga butuh strategi kita menjaga-jaga
apabila ada kawan-kawan yang lalai di provinsi, ada satu kabupaten kota atau 2 kabupaten kota yang lalai pada saat verifikasi tersebut sehingga dinyatakan TRS, itu bisa kita masih punya cadangan yang kita hitung masih 75%. Demikian juga di kecamatan, kepengurusan di DPC kecamatan-kecamatan tersebut. Nah, hal strategi untuk mensiasati hal-hal seperti ini sebetulnya sangat sederhana, tidak membutuhkan kos yang sangat tinggi. Karena kita belum bicara ideal. Kalau kita bicara ideal untuk menang pemilu, sudah pasti kita bicara ideal untuk menang pemilu. Karena bicara menang pemilu sangat ditentukan dengan bakal calon anggota legislatif kita. Karena apa? Karena untuk menang pemilu tersebut ditentukan oleh seberapa besar parpol tersebut dipilih oleh rakyat. Jadi hitungannya adalah hitungan matematika, jumlah. Yang bisa untuk menghitung ini semua adalah seberapa besar kita mampu menempatkan bakal calon anggota legislatif tersebut sebagai vote getter untuk meraih suara ini yang semaksimal mungkin. Karena untuk bicara menang adalah bicara hitung-hitungan yang dilakukan oleh para bakal calon anggota legislatif. Ketika kita bicara untuk partai bisa lolos dari peserta pemilu, ini adalah domainnya pengurus, belum domainnya bakal calon. Sehingga saya katakan ada 2 klaster ya untuk menuju ke pemilu 2004. Klaster pertama adalah domain semua ini menjadi tanggung jawab full kepada pengurus untuk partai bisa lolos dari peserta pemilu. Ketika lolos dari peserta pemilu, kita bicara untuk menang. Bicara menang pemilu sudah barang tentu sangat ditentukan. Yang sangat menentukan adalah seberapa strategisnya kita mampu untuk menempatkan bakal calon anggota legislatif kita untuk bisa mendulang suara maksimal. Kalau di pemilu, kalau untuk target di DPR RI adalah parlemen threshold 4% dari jumlah suara atau jumlah pemilih seluruh Indonesia, ini yang sangat menentukan partai ini lolos sebagai peserta pemilu, menang dari peserta pemilu atau tidak. Sehingga kawan-kawan bisa untuk melakukan tahapan-tahapan ini tanpa terganggu terlebih dulu bicara masalah mengelola partai secara ideal untuk menang. Kita kejar dulu sebagai peserta pemilu. Karena apa? Ketika kita bisa menjadi peserta pemilu, saya yakin partai ini sudah bisa menjadi wanita cantik yang banyak orang akan datang berbondong-bondong melamar dan bergabung di partai ini. Bahkan saat ini banyak juga tokoh-tokoh orang-orang yang potensial ingin maju di pemilu di 2024, tetapi mereka tidak mau berkeringat. Dia menunggu di tikungan, artinya dia menunggu parpol mana yang lolos sebagai peserta pemilu, lalu mereka pasti kawan-kawan nanti akan mendapatkan kehadiran hal-hal seperti itu. Ini semua adalah berdasarkan jejak digital kehadiran Partai Buruh ketika deklarasikan 2024, sehingga Partai Buruh untuk ke depan kita tidak mengulang kesalahan atau kelemahan-kelemahan kita Partai Buruh ketika kita deklarasi 2022, Kongres 2024 dan sampai hari ini. Inilah gunanya kita untuk melakukan rakernas, untuk memutuskan program-program kita dalam rangka untuk menginisiasi partai ini jadi peserta pemilu dan menang pemilu di 2024. Harapan kami, saya masih resmi sebagai pengurus Partai Buruh yang kemarin, SK yang kemarin ya, masih resmi
saya sebagai ketua umum dan sekjennya adalah almarhum Pak Markus Tiwo meninggal, sehingga diangkat PLT adalah Bung Agus Supriyadi sebagai PLT sekjen, yang kita harapkan akan mengantar di Kongres 2024. Setelah Kongres 2024 kita harapkan mendapatkan kepengurusan yang sesuai yang kita harapkan, yang kita sepakati secara bersama-sama bagaimana untuk menata ulang Partai Buruh ini menuju 2024 menjadi pemenang pemilu. Oleh karena itu, kawan-kawan semua, nanti ada hal-hal yang mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan, karena kita di Rakernas ini juga akan memutuskan mengenai besaran struktur partai untuk menghadapi tahapan pemilu tersebut, sehingga struktur partai ini kita bikin ramping, tidak gemuk. Idealnya kan kita partai kan harus gemuk sebanyak-banyaknya. Itu nanti kita bicara ketika partai masuk kepada idealnya sebuah partai akan kita temukan. Kalau sudah jadi peserta pemilu, untuk target menang pemilu, kita wajib untuk partai ini gemuk dengan semua leading sector. Tapi ketika kita untuk melakukan mensiasati partai itu lolos dan kita pemilu, kita akan menetapkan kepengurusannya ramping. Ramping itu artinya pengurusannya sedikit, hanya 7 orang atau 5 orang atau 9 orang. Mengapa kita bikin ramping? Karena kita ingin mensiasati aturan PKPU itu sendiri. Karena ketika verifikasi faktual, tim verifikasi KPU itu ketika hadir di sekretariat partai, kita diminta untuk menghadirkan kepengurusan. Kalau kepengurusan kita gemuk, kita akan mungkin tidak menghadirkan seluruh kepengurusan tersebut. Persoalannya ketika kepengurusan tersebut tidak hadir, kita hasilnya TMS, tidak memenuhi syarat karena ada kepengurusan yang resmi di SK tersebut tidak hadir. Sehingga kita mensiasati bagaimana untuk menyusun kepengurusan ramping dengan maksud dan tujuannya adalah agar ketika verifikasi faktual kita bisa memastikan bahwa teman-teman jadi pengurus ini bisa hadir. Terutama yang suka menjadi kendala adalah kepengurusan di kesetaraan 30% perempuan. Karena verifikasi itu dilakukan pada hari kerja. Bisa jam 10, bisa jam 11, bisa jam 9, bisa juga jam 8 pagi. Hari kerja. Nah, banyak kendala-kendala yang pernah kita alami pada saat itu. 30% ini mereka dihadapkan oleh kesibukan, terutama kesetaraan 30% perempuan ini. Ada yang mereka masih di rumah karena suaminya belum berangkat kerja, atau bisa mereka masih mengantarkan anaknya sekolah atau belanja dan sebagainya. Ini kelihatannya sepele gitu, tapi ini menjadi hal yang sangat memberatkan bagi partai ketika dilakukan verifikasi faktual. Ketika ada satu aja kesetaraan 30% perempuan ini tidak hadir, itu di TMS tidak memenuhi syarat. Tapi itu pun akan diberikan waktu selama 3 hari untuk menghadirkan. Ya, daripada menghadirkan capek-capek, mendingan ketika verifikasi kan hadir semua lengkap selesai, dan kita sudah ada pegangan tenang kan gitu bahwa partai ini memenuhi syarat gitu. Tidak gantung. Pernah kejadian dulu ketika dilakukan verifikasi, ada salah satu bendahara sakit, ya, bendahara sakit ya. Sehingga ketika verifikasi faktual tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syaratnya karena ada bendaharanya yang belum hadir, tidak bisa dihadirkan karena sedang sakit. Nah, ketika sakit ini, tim verifikasi akan menjadwalkan untuk melakukan verifikasi faktual mendatangi rumah sakit tersebut. Tetapi secara politis partai kan diumumkan ini kan menjadi konsumsi publik bahwa partai buruh belum lolos. Partai lain sudah diumumkan lolos, partai buruh belum lolos karena bendaharanya belum bisa dihadirkan karena sakit. Tapi kan publikasi kan tidak lolos gitu. Sehingga ini akan
menurunkan psikologi kawan-kawan yang sebagai caleg dan lain sebagainya itu ada kekhawatiran bahwa ini kalau dan sebagainya banyak kader-kader potensial yang sudah merapat akhirnya dia berpindah kepada partai lain. Ini bisa akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu kita untuk menghindari hal-hal tersebut kita bagaimana mensiasati persyaratan-persyaratan yang ada di PKPU ini minimal tidak melanggar. Saya pikir itu teman-teman semua dan itu nanti di Rakernas itu menjadi keputusan kita mengenai tahapan verifikasi dan sebagainya, dan diharapkan di Rakernas itu nanti keputusan-keputusan tersebut nanti akan dituangkan secara tertulis dan menjadi pegangan ataupun panduan bagi kawan-kawan pengurus di daerah maupun kader-kader untuk melakukan tata kelola partai buruh baru ini untuk menuju pemilu di 2020. Demikian penyampaian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari